Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini Ibu punya PowerPoint interaktif. Kita akan bermain serta belajar. Jadi bermain dan belajar supaya tidak bosan ya belajar di buku terus. Jadi Ibu menyediakan PowerPoint interaktif. Nah, untuk memulai kita bisa memencet tombol Let's Go. Nah, lalu perkenalkan, nama Ibu Ananda Oktabrisari Kurnia Putri. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang sering kita sebut SKI. Hari ini kita akan belajar tentang bab hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengklik tombol play untuk memainkan PowerPoint-nya. Nah, di slide ini ada menu. Di menu ada apa saja? Di menu ada tujuan, materi, kuis, evaluasi, dan juga rangkuman. Nah, bagaimana kita melihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Kita tinggal menekan saja tombol tujuan, lalu akan muncul tujuan seperti itu. Seperti nanti jika kita ingin melihat materi, kita juga bisa menekan tombol materi dan akan muncul materi. Kita coba mengklik tujuan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui bahwa peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Yang keempat, mengetahui pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa kembali ke menu tadi dengan menekan tombol yang bergambar rumah. Kita klik, lalu muncul menu. Nah, kita menuju ke materi ya. Kita klik materi. Nah, muncul materi. Nah, di materi ini akan dijelaskan tentang materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena kita hari ini akan mempelajari tentang hancurnya pasukan bergajah saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad, jadi kita akan membahasnya. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Nah, siapa Raja Abraha? Raja Abraha yaitu gubernur kerajaan Habsyi di Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Nah, kan materinya sampai sini. Lalu bagaimana melihat materi selanjutnya? Kita bisa menekan tombol next seperti panah itu ya. Kita klik. Nah, muncul materi lanjutan dari materi sebelumnya. Hal tersebut membuat Abraha iri dan Abraha berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Quds. Namun, tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Quds itu. Lalu Abraha marah besar dan akhirnya mengarahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Makkah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu keadaan kota Mekah sepi. Lalu tentara Abraha dengan leluasa masuk Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah mengirim burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah. Nah, selanjutnya materinya kita juga bisa mengklik tombol next. Jika kita belum paham materi yang sebelum ini, kita bisa mengklik tombol before, yaitu panah yang ke kiri. Kalau kita mau
melanjutkan kita tombol panah yang arahnya ke kanan. Seperti ini kita klik. Nah, setelah kita klik lanjutan materinya, kesimpulannya yaitu kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Lalu kita akan kembali lagi ke menu untuk melihat setelah materi kita kenapa. Nah, setelah materi kita harus mengerjakan kuis dan juga evaluasi. Kita pencet kuis. Nah, jika kita pencet kuis, maka kita akan masuk ke kuisnya. Nah, setelah itu kita bisa melihat kuis. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memimpin pasukan bergajah? Apakah A. Abraha atau B. Herodus, C. Fir'aun, D. Namrud? Nah, kita cek jawabannya ya. Jika kita menekan B, jawabannya salah. Jika kita menekan C, salah juga. Apakah A. Abraha? Kita coba cek jawabannya. Benar, jawabannya adalah Raja Abraha. Nah, selanjutnya melihat kuis selanjutnya kita bisa menekan tombol next. Nah, selanjutnya pertanyaannya, dari kisah hancurnya pasukan gajah, hikmah yang bisa kita petik jika diberikan kekuasaan atau jabatan yaitu, nah, yang ada dua kolom. Nah, yang pertama ada menjalankan amanah sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berbuat baik. Nah, yang kolom kedua menjadikan kekuasaan atau jabatan sebagai ajang untuk menyombongkan diri. Nah, tentunya jawabannya yang kolom pertama. Benarnya kita bisa mengklik tombol next untuk kuis yang selanjutnya. Nah, di kuis selanjutnya ini kita ada perintahnya. Cocokkan soal dengan jawaban yang sesuai. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Di sebelahnya ada pilihan-pilihan jawabannya. Jadi kita harus mencocokkan soal dengan jawaban. Nah, yang pertama Nabi Ibu Muhammad. Siapakah nama Nabi Ibu Muhammad? Iya, Siti Aminah. Kita klik Siti Aminah. Ada panah yang menuju ke Siti Aminah. Lalu tanggal lahir Nabi Muhammad berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Benar, kita klik. Benar. Lalu pasukan bergajah dijatuhi batu panas oleh burung apa? Benar, burung ababil. Kita klik burung ababil. Apa nama gereja yang dibangun Abraha? Gereja Al-Quds. Kita klik gereja Al-Quds. Nah, selanjutnya kita bisa menekan tombol next lagi. Nah, di sini ada ayo bermain nih. Kita ada gambar gajah dan harimau. Kira-kira apa ya? Hewan manakah yang menyerang Ka'bah? Nah, yang menyerang Ka'bah tadi pasukan harimau atau pasukan gajah? Yaitu pasukan gajah. Benar, ada tanda centang. Selanjutnya kita klik tombol home untuk melihat setelah kuis ada apa. Nah, setelah kuis ternyata ada evaluasi. Kita klik evaluasi. Nah, setelah masuk di evaluasi ada pertanyaan nih. Mengapa pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah? Kenapa kok pasukan bergajah tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah? Kita klik untuk melihat jawabannya. Kita klik bagian soal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah, sehingga pasukan gajah bergelimpangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil.
Alhasil tentara yang dipimpin oleh Abraha tersebut gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Masya Allah, kekuasaan Allah ya. Jadi kita emang tidak boleh sombong seperti Raja Abraha. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik tombol next untuk melihat rangkuman yang kita pelajari hari ini. Nah, di rangkuman kesimpulannya, walaupun Abraham mengirimkan banyak pasukan bergajah, namun tetap kalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan burung ababil. Lalu burung ababil melempari batu panas kepada pasukan bergajah sehingga gagal menghancurkan Ka'bah. Masya Allah. Kita bisa mengklik tombol home jika kita ingin mengulangi apa yang kita pelajari hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Terima kasih. Dan sebentar lagi hari raya. Ibu mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat hari raya untuk semua. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.